Yo yo yo, sobat sebaya semuanya di rumah. Gimana nih kabarnya? Pasti penasaran kan? Siapa sih ini anak baru? Yang jelas bukan Mas Bro, bukan Deli, bukan juga yang lain-lain. Yang jelas cowok manis ini namanya Rama. Kesempatan kali ini edisi spesial sebaya, gue bakalan nemenin sobat sebaya semua di rumah buat ketemu sama anak-anak Himapala. Nah, kebetulan gue sendiri nggak tahu tuh Himapala tuh kayak apa sih, anak-anak kayak siapa aja kita nggak kenal kan. Nah, yang kebetulan gue punya temen, terus dia tuh kenal sama anak-anak Himapala, jadi gue mau nemuin temen gue ini. Ikutin gue ya. Gimana ya? Oh, sengaja ya? Kayaknya sih ini rumahnya. Langsung masuk yuk. Woi, Bang. Halo. Gimana nih kabarnya? Sip. Masuk. Yuk. Gimana ini? Gini nih, lagi nyantai kan? Iya, nyantai nih. Gini kan, aku nih lagi pengen ketemu sama anak-anak Himapala. Kebetulan ya seperti ceritanya abang nih dulu nih, abang kan kenal nih. Nah, gimana sih proses kerjanya anak Himapala? Terus kegiatan mereka tuh apa aja? Kayak apa sih sebenarnya Himapala tuh? Nah, ini kesempatan kali ini sobat sebaya di rumah sama aku sama kru sekalian nih, ini pengen ngajak abang nih, gimana kalau kita temuin mereka sekarang? Ada waktu? Ada. Oke. Ayo kita antar ke sana. Sekarang nih? Ya, menuju Karangploso. Oke. Karangploso. Ya, kita najak Arjuna nanti. Kita lihat anak-anak di sana kegiatannya apa aja. Langsung aja kita ke sana. Oke. Ya. Kayaknya kurang seru gitu ya. Ya, yuk. Kameramen, toblak babaknya. Nah, udah kenal semua kan sama kru sebaya semua. Nah, kali ini kita langsung aja yuk. Langsung ke kemana nih? Karangploso. Karangploso. Yuk. Bang supirnya tadi jadi kameramen nih. Sekarang udah di sini, hebat banget. Oke nih, sobat sebaya, ini kita mau langsung perjalanan. Selama kita perjalanan nggak mungkin mau ngikutin terbosan. Biar nggak bosan, buat hadiah perkenalan juga, gua kasih video clip buat kalian semua. You don't like me, well I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore. Where's your gavel, your jury? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me, we'll sentence me to another life. Don't wanna hear sad songs, I wanna feel your pain.
life for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get. Ini kita udah nyampe nih Bang. Uno, dos, tres, cuatro, Yang cinco, bersangkutan cinco, kita seis. kenalan. You know it's kind of hard. Oke, sebelumnya kita sapa dulu sobat sebaya di rumah. Nah, gimana tadi tuh video klip yang aku kasih? Keren kan? Sekarang kita udah sampai di tempat anak-anak lagi ngumpul nih, di Mapala katanya. Dan sekarang dari ceritanya Mas Rene tadi, kegiatan mereka ini banyak banget dan bermanfaat bagi lingkungan itu. Pengen tahu lebih jelasnya? Ya, Mas. Just overcompensate. At least you know you can always grow a regular. Waduh, ngumpul. Baik-baik aja. Ini lagi ngapain nih? Kayaknya lagi santai-santai banget. Oh ini Mas Joko nih. Jadi gini nih Bang nih. Saya tadi ke tempatnya Mas Pri ini. Terus kebetulan aku sama sobat sebaya di rumah ini pengen banget ngerti sama yang namanya anak-anak di Mapala. Pecinta alam itu kegiatannya itu seperti apa aja gitu. Kebetulan ini bener nih anak-anak di Mapala semua ini. Sebenarnya ini bukan dari Mapala sih kita ya. Kita itu dari LSM lingkungan hidup yang namanya Orpat, LSM Orpat. Jadi kita itu lebih condong ke lingkungan, penanaman pohon di mana ada kerusakan hutan, di situ kita melakukan perbaikan kita. Itu. Jadi kita bukan di Mapala tapi di LSM Orpat yang peduli lingkungan. Bukan di Mapala, Bukan. tapi sebuah LSM yang peduli banget sama lingkungan hidup. Nih, sobat sebaya di rumah, anak-anak muda yang punya jiwa sosial yang tinggi nih sama lingkungan. Hebat kan? Nggak cuman have fun, tapi juga melestarikan lingkungan. Iya kan, Bang? Iya betul. Itu dia. Terus kira-kira ini tadi kan LSM nih. Iya. LSM Orpat ya namanya. Sejarahnya nih kira-kira gimana? Berdirinya kapan? Ini Orpat itu dulu berdiri tahun 2000 ya. Tepatnya pada tanggal 23. Dulu bukan Orpat namanya. Bukan LSM Orpat, tapi cuman Orpat doang. Kemudian mengikuti perkembangan zaman agar kita itu mempunyai badan hukum, akhirnya tahun 2010 nah itu dibentuk badan hukum yang akhirnya bernama LSM Orpat. Dulunya kita itu sekumpulan anak-anak pemabuk. Waduh. Iya bener. Orang-orang Terus, kotor yang sukanya nongkrong di perempatan. Kalau tiap malam itu sore malam kita jungkir botol, mabuk di perempatan, bikin onar di kampung. Itu dulunya kita. Kemudian ada dari tokoh masyarakat ini ya, yang peduli sama anak-anak muda. Gimana sih anak muda ini biar mereka itu nggak suka bikin onar di kampung, bikin mabuk, akhirnya dibentuklah organisasi Orpat ini. Organisasi Orpat. Wadah buat anak-anak muda yang punya kreasi, punya bakat, kepedulian sama lingkungan, sama sosial di masyarakat. Nah, itulah. Nah, Orpat sendiri nih, Orpat panjangannya nih, nggak cuma Orpat gitu, itu memang panjang, tapi singkatannya nih Orpat ini dulunya organisasi pemuda perempatan Patung. Kenapa sih pemuda perempatan Patung? Ya, soalnya nongkrong kita itu di perempatan Patung. Oh, nongkrongnya memang. Oh, jadi ini asal mula dapat nama tuh ya. Sebenarnya dari sini. Terus soal ini anggotanya kan anak-anak muda semua. Berapa orangnya? Sekitar 140. 140. Iya. Banyak banget. Dulunya sih anak-anak muda yang kita cover anak-anak muda. Kemudian ada tokoh lagi masyarakat. Jangan anak muda saja, tapi orang tua perlu kita libatkan. Orang-orang tua. Kenapa sih? Agar kita itu punya kerukunan dari anak muda sampai orang tua ini bisa menyatu. Nah, itu.
memang butuh ini ya, bimbingan semacam itu ya. Nah, ini tadi aku sempat agak mikir juga, menarik banget anak-anak muda yang dengan kebiasaan yang seperti itu, yang jelek-jelek kayak gitu, tiba-tiba ada niat baik untuk melestarikan lingkungan. Nah, sebenarnya perubahan ini, perubahan keinginan ini awalnya ini munculnya ini seperti apa sih? Dulu waktu kita nongkrong itu sempat berpikir, kenapa sih kita kok sering nongkrong terus minum-minuman bikin onar di kampung. Kemudian kita coba kita bikin sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan oleh masyarakat sini. Akhirnya kita mencoba membuat wadah ini tadi, Orpat itu tadi. Kita melakukan sosial di masyarakat. Pertama kita melakukan pembenahan irigasi got di kampung ya. Itu pertama kali. Kemudian mengecat patung, sama patungnya kan ada memang Patung ya? di perempatan itu. Kemudian bikin pos, kemudian masih akhirnya karena untuk pembimbingan itu. Kemudian mengadakan sunatan massal ya. Kemudian mengadakan bedah rumah. Nah itulah awal dari kita ke situ. Jadi kita ingin menampakkan di masyarakat, ini loh Orpat. Kita bukan orang-orang yang mabuk dulu. Kita bukan orang-orang dari dunia gelap lagi. Tapi kita ingin tampil beda. Kita punya keinginan untuk menjadikan lingkungan sini lingkungan yang jadi harmonis. Keren banget. Oh ini pembina kita dari Orpat ini. Wah ini pembinanya datang ini. Kita kenalkan, ini pembina kita dari Pak Suwandono. Saya Rama, Pak Suwandono, pembina LSM Orpat. Termasuk Pak Iwan ini. Pak Iwan juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi begini Pak, tadi ini Pak Rama. Jadi ini Pak nih, saya sama teman-teman sobat sebaya yang di rumah tadi udah ngobrol banyak nih sama Cak Mat ini. Kita pengen ngerti awalnya kita tuh pengen tahu masalah soal Himapala. Nah, pecinta alam kan, ngobrol banyak, dijelasin bahwa ini sebuah LSM Orpat yang kegiatannya tuh nggak cuma di alam aja, tapi banyak tentang lingkungan sosial juga. Nah, LSM Orpat tadi sudah disinggung sedikit sejarahnya. Mungkin Bapak bisa ini menjelaskan lebih lanjut lagi sejarahnya berdirinya LSM ini gimana? Kalau tadi yang bahas Orpat secara Awal mulanya ini teman-teman minta ya yang sudah berdiri LSM Orpat yang sudah Munculnya dari keprihatinan kaitannya dengan animali cuaca, juga kaitannya dengan global warming. Iya. Kenapa? Era 80-an, era 70-an, Pasuruan kan tidak pernah kebanjiran, apalagi Malang kan tidak pernah kebanjiran. Dan yang ironisnya lagi, yang diproyekkan pemerintah itu hanya banjirnya kan, tanah longsornya, termasuk korban-korbannya. Penyebabnya kenapa terjadi banjir ini kan jarang disentuh. Nah ini kita peduli di sana, sehingga kita ada sebuah LSM yang tabu membuat proposal, minta bantuan misalnya. Jadi dasar kita bergerak karena kepedulian, dan di samping itu di dalam Islam itu kan, dalam agama apapun, manusia ini diciptakan oleh Allah itu kan untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan. Paling tidak bermanfaat untuk lingkungan kecil adalah keluarganya, lingkungan agak sedikit besar lingkungan RT-nya, lingkungan terbesar adalah RW, kelurahan, dan seterusnya. Sehingga waktu itu kita balik, tatkala kita ingin dunia ini berubah, namun tidak kunjung berubah karena kita tidak mampu, kita perkecil di skup kecil di negara kita. Itu pun kita tidak mampu, kita perkecil lagi di lingkup kelurahan. Di lingkup kelurahan tidak mampu, kita membuat wadah yang namanya LSM ini
yang peduli lingkungan kita mulai dari kita. Ya nanti hasilnya panjenengan akan bisa mirsani. Tanaman pertama kita kayak apa, tanaman kedua kita sudah kayak apa, ketiga lanjut kita melakukan kegiatan gila menanam tanaman pemberdayaan di hutan. Kita ini negara agraris, tapi ironisnya kita banyak tanah kita yang nganggur, tapi tenaga kerja kita banyak yang dikirim ke luar negeri. Harapan kita nanti endingnya ini adalah kita ingin satu saat nanti ada perkebunan kopi sangat luas. Tatkala rapat umum pemegang saham yang datang nanti kaum muda dan asalnya penganggur yang tidak punya skill di sana, dan bapak-bapak kaum dekil yang tidak pernah sepatuan, namun mereka adalah pemegang saham dari sebuah perusahaan perkebunan kopi sangat besar. Ini harapan kita. Kalau misalnya kita merasa kita miskin, kita sendiri yang harus berusaha. Betul. Terus LSM ini sebenarnya berdirinya mulai kapan? Tahun berapa? Tanggalnya? Tanggalnya itu tanggal 15 Juli 2009. Kalau Juli 2009. Awalnya kan sebuah perkumpulan yang sudah dibentuk. Organisasi Orpat ya. Organisasi yang awalnya juga negatif, terus berubah menjadi pelan-pelan. Terus karena kita punya cita-cita besar, maka kita membuat satu wadah, kita lembaga swadaya. Dan itu kita notariskan tahun 2009 baru kita lakukan. Itu masih berumur, ya masih barulah, tapi sudah banyak yang kita lakukan. Kita sendiri memang punya satu pemikiran bahwa walaupun pemerintah tak peduli, kita peduli, kita sudah melakukan. Tanpa ada badan dari manapun kita sudah melakukan. Sebab kita kepingin bahwa kita melakukan sesuatu itu dimulai dari kita. Manakala pemerintah mengharapkan semuanya peduli, tapi tidak diawali masing-masing individu, toh juga percuma. Dan itu sudah kita lakukan. Gitu. Nah, setelah ini saya dapat info juga dari Cak Mat tadi. Ini kita udah siap-siap mau rencana mau naik gunung, terus ada kegiatan yang spesial juga ini tadi, mau penanaman pohon ini ya, penanaman pohon ini. Nah, setelah ini kita akan menuju ke lokasi di daerah mana ya, Pak? Yang terdekat dulu ya, mungkin gambaran kerjasama kita dengan BUMD, dengan UMM, dengan provinsi, dari yang paling dekat ya kita lakukan. Nanti bisa kita langsung. Udah siap semua? Moto kita itu gini Mas, kalau kita hanya kepingin makan sate, kan tidak perlu kita harus piara sapi. Iya. Tidak harus beli sapi dulu baru bikin sate. Cukup kita beli sate langsung kita makan. Kita mau nanam juga gitu, nggak peduli tanahnya siapa. Kalau tanah itu diabaikan, itu tugas kita untuk nanam. Soal itu nanti menjadi milik siapa, monggo kerso, tapi asal jangan dirusak. Kalau dirusak ya itu yang kita lawan. Iya. Itu. Jadi intinya bukan menanam untuk mendapat hasil, Pak. Tapi bukan ke sana. Menanam siapa saja bisa. Iya. Semuanya untuk semua. Betul. Oke. Mungkin ada yang masih perlu disiapkan, sementara belum disiapkan, bapak-bapaknya pastinya saya sapa dulu sobat sebaya di rumah ya. Jadi sobat sebaya, gitu tadi obrolan singkat kita tentang LSM Orpat. Cukup menarik, gimana para pemuda yang awalnya berkumpul melakukan hal yang negatif tiba-tiba menjadi positif. Nah, peduli sama lingkungan dan sosialnya. Kita jadi pengen mengorek lebih lanjut nih tentang kegiatan yang nanti kita lakukan ini. Seperti tadi, spesial banget. Kayak apa spesialnya? Ntar tetap ikutin sama aku di Sebaya. Untuk sekarang video klip aja kali ya. Check it out. Can't make my own decisions. I make any with precision. Or maybe you should tie me up so I don't go where you don't want me. You say that I've been changing, that I'm not just simply aging. Yeah, how could that be logical? Just keep on cramming ideas
If God's the game that you're playing, well, we must get more acquainted, because it has to be so lonely to be the only one who's holy. It's just my humble opinion, but it's one that I believe in. You don't deserve a point of view if the only thing you see is you. You don't have to believe me, but the way I see it. Next time you point a finger, I might have to bend it back or break it off. Next time you point a finger, I'll point you to the mirror. This is the last second chance. I'm half as good as it gets. I'm on both sides of the fence. Without a hint of regret, I'll hold you to it. I know you don't believe me, but the way I see it. Next time you point a finger, I might have to bend it back or break it off. Next time you point a finger, I'll point you to the mirror. I know you won't believe me, but the way I see it. Next time you point a finger, I might have to Hutan punya, di bawah hutan ada batu bara punya, di bawah batu bara ada gas, ada minyak tanah. Kemudian di hutan itu sendiri macam-macam, ada rotan. Nah, Sobat Sebaya, ini saya lagi di lahan yang dikelola sama LSM Orpat yang tadi. Nah, kebetulan bapak-bapaknya juga udah sampai sini. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Pak, jadi ini lahan yang dikelola sama LSM tadi ya. Iya. Ini lihat lahannya seperti ini, kinerjanya seperti apa waktu bangun lahan ini? Nah, ini tadinya kan ini lahan batu, katanya hanya alang-alang. Iya, ini sehingga ini kita tinggal, ini kita harap yang paling akhir. Yang awal itu ada di sana, yang kedua ini. Nanti kita turun ke bawah. Kopinya sudah mulai berbuah. Nah, itulah yang kita namakan tanaman pemberdayaan. Tanaman pemberdayaan. Iya. Nah, jadi ada tanaman tegaan yang kita hibahkan kepada alam untuk ini ya, untuk lingkungan, untuk mengurangi global warming, walaupun hanya seperti sebutir pasir ya, tapi ini tetap kita lakukan. Itu yang tidak akan kita potong sampai kapan. Nah, tanaman pemberdayaan inilah yang bagian nanti untuk operasional LSM. Melakukan kegiatan selanjutnya. Harapan kita tidak akan berhenti melakukan ini. Dan di samping itu kita akan merangkul beberapa komponen nanti untuk memerangi para penjara lahan. Penjara lahan. Iya. Oh, ada masalah seperti itu juga. Ada nanti Mas dengarkan besok nanti di sana. Oh, ada. Jadi ada lahan hutan yang dialihfungsikan supaya menjadi lahan sayur, sehingga ini yang kontribusinya sangat besar terhadap banjir dan tanah longsor. Jadi tidak semua tanaman itu dapat menahan ini erosi itu ya. Tidak semua tanaman. Terutama tanaman-tanaman yang model seperti ini sebenarnya kurang pas kalau untuk nahan erosi. Karena ini sifatnya daunnya ini jarang dan sifat tanamannya ini tegak lurus. Ini yang tidak bisa lah. Yang bisa adalah tanaman di bawahnya kopi. Ya, ini hambatannya terhadap ini curah hujan itu sangat bagus. Jenis kopi yang kita tanaman di ketinggian kurang dari 700, ini jenisnya adalah jenis ini, seperti di bawah. Namun kalau ketinggian di atas 1200, itu jenis kopinya sudah beda lagi. Kopi Arabica namanya. Namun itu dari sisi ekonomi tidak menguntungkan, kurang menguntungkan. Nah, kebetulan nih ngomong soal ekonomi, saya tanyakan di sini sumber dananya LSM ini dari mana sebenarnya? Kira-kira dari swadaya masyarakat sendiri, pemuda-pemuda ini, urunan atau gimana? Untuk melakukan kegiatan semacam ini? Kita memang belum pernah sampai saat ini mendapat suplai dana dari mana pun, baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
yang kita lakukan selama ini masih swadaya murni di LSM, terutama ya terus terang saja 98% dananya masih disubsidi oleh ABADI. Jadi ratusan juta yang sudah ditanamkan demi untuk global warming, karena beliau ini adalah salah seorang yang begitu peduli terhadap lingkungan, sehingga berharap itu ditanamkan istilahnya demi alam ini. Ya harapannya Pak Haji sendiri bukan terus-menerus harus beliaunya yang harapan kita. Mestinya dengan kita sudah melakukan ini, ada pemerintah atau pihak-pihak baik swasta maupun pemerintah yang melihat ini bahwa alam ini sudah dalam kondisi yang sangat-sangat sakit. Kita melakukan ini dalam rangka untuk hati mereka bahwa alam ini sudah seperti ini. Hendaknya ya, seyogianya mereka-mereka itu juga bisa mengikuti kegiatan kita. Sekurang-kurangnya katakanlah kalau mereka tidak bisa melakukan sendiri, bisa kan beli bibit ke kita menanam di mana. Jadi betul, sementara belum ada dana dari luar sama sekali. Jadi ratusan juta yang sudah kita plotkan untuk lingkungan ini 98% ini masih. Abah sendiri dan swadaya ini tadi ya Pak ya. Iya. Dengan swadaya yang seperti, dengan dana yang sudah terkumpul seperti itu dan sudah melakukan kegiatan yang sebanyak ini, sebermanfaat ini, itu sudah keren banget ya buat saya ini. Bukan berarti kita tidak membutuhkan bantuan semacam itu, tapi kita butuh, tapi kita tidak meminta gitu ya, tidak bergantung pada itu. Dan kita juga berharap elemen lain ya, kan di sini ada api, ada TV Ansor, itu mereka punya wadah besar ini, wadah ini dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Toh lahan gundul itu masih sangat banyak. Di RPH Karangan aja 1018 hektar, itu 80% itu kritis. Bagaimana lahan dieksploitasi untuk sayuran? Kita sudah memberikan kopi-kopi, mereka harapan kita itu mereka bisa alih komoditi. Jadi dari tanaman sayur yang dimana airnya harus dialirkan ke bawah, dengan adanya kopi kan nanti itu akan kondisi kan akan. Sekarang kita ke lokasi ini ya, bawah ini deket kok. Kita ke lokasi. Inilah tanaman pemberdayaan. Dari ini nanti kita bisa panen nanti ini, kita bisa memperluas usaha kita menanami ya lahan siapapun yang mereka tidak peduli. Ini jenis kopi ini kopi robusta. Kopi robusta. Iya, bawahnya ini arabica. Di bawahnya excelsa. Nah ini yang excelsanya, ini yang robustanya. Ini bisa umur sampai ratusan tahun. Nah, ini kalau ditanam sendiri, ini umurnya tidak sampai 20 tahun. Karena bawahnya ini akhirnya bisa bertahan sampai 60 sampai 70 tahun. Ini dibeli oleh PDAM karena waktu itu kan mau dibeli oleh perumahan. Terus kita dari pihak desa berupaya karena ada sumber, kalau ini dipakai perumahan kan sumbernya bisa mati. Akhirnya bisa dibeli oleh PDAM dan lahan yang tanam itu kita tanam ini baru 2 tahun sudah kita jadikan. Sudah 2 tahun? Ya, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah, harapan kita 5 tahun nanti ini sudah menjadi hutan. Hutan? Ya, ini harapan kita kayak itu. Nah, yang bawah ini seperti saat ini pemberdayaan masyarakat, ini yang namanya masyarakat. Iya. Ini seluruhnya hasilnya ini untuk masyarakat. Jadi sebenarnya nanti ke depan kalau ini sudah jadi hutan, kita akan nanami tanaman rambat seperti vanili, gadung. Itu nanti yang akan kita tanam di tanaman tegaan ini. Yang bermanfaat dan bisa bersinergi dengan tanaman yang ada, tidak merusak, tidak saling merusak. Tidak saling merusak. Karena ada 2 macam tanaman yang numpang, tapi yang satu merusak, yang satu mengindahkan. Anggrek sama benalu. Benalu itu mau hidup numpang di situ, tapi dia menyerap makanannya si pohon ini. Tapi anggrek dia numpang, tapi dia memperindah tanaman itu sendiri, dia tidak menyerap makanannya pohon. Tidak merugikan pohonnya. Betul. Sebelumnya dilakukan, apakah bapak-bapak ini memberikan penyuluhan atau semacam
yang kita berdayakan di sini karena luasan itu hanya 3 hektar. Yang kita berdayakan di sini adalah mereka-mereka yang bisa Di bawah. nggak punya tanah, nggak punya pekerjaan, nggak punya lahan itu mereka biasanya mereka kita plot ada 3 bidang mereka kita peta-peta kita bilang Pak ini kita upload di sini, Pak ini kita upload di sini, tapi ini mereka boleh memberdayakan dengan menanami sayur atau apapun yang menghasilkan untuk ekonomi mereka. Jadi mereka ini nanti dikumpulkan di suatu tempat, kita beri penyuluhan tentang Betul. kegunaan kopi, kegunaan ini dan tanaman-tanaman yang bisa bersinergi seperti tadi itu ya. Ini kebetulan juga masih bisa. Ini luas ini sampai bawah sana. Saya Rama dari Asnuri. tim Sebaya ada Mas. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Ya. Ini udah lama nih Pak di ini lahan ini. Sudah 1 tahun. Pendapatnya Bapak dengan adanya LSM Orpat ya yang memberdaya gunakan lahan seperti ini kira-kira bermanfaat enggak buat kehidupan sosial masyarakat di sekitar juga kehidupan Bapak sendiri gimana nih? Banyak ya? Contohnya kira-kira? Ya. Jadi bahkan kalau kesanggan enggak sedikit ya dari Bisa dijual untuk ekonomi keluarga ya, bisa dimanfaatkan sendiri oleh warganya sendiri. Banyak sekali. 2 tahun lagi kita akan panen raya ini. Nanti jenengan kita hubungi bagaimana wujud pemberdayaan yang kita diawali dari bawah, supaya pemerintah juga malu. Kita tinggal di negara sangat kaya, sumber daya alamnya sangat lengkap, namun yang kita panen adalah korupsi. Nah ini kita ingin memperbaiki akhlak mereka supaya mereka berinovasi. Sejengkal tanah pun kalau kita budidayakan dengan benar, ini menghasilkan. Hanya kita kurang maksimal, memang banyak dinas perikanan, tanaman pangan, dinas perkebunan, dinas kehutanan, namun mereka tidak satu visi dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Sehingga terjadilah karena kita mengikuti tahun anggaran, apabila dinas itu tidak bisa menyerap anggarannya secara utuh 100%, dianggap mereka tidak bisa bekerja. Akhirnya rame-ramelah mereka membuat kegiatan iseng. Setiap akhir tahun mereka mengadakan seminar, studi banding, pelatihan, kunjungan kerja. Yang wujud-wujudnya studi banding itu pun tidak pernah diimplementasikan di negaranya. Yang penting anggaran terserap kan gitu. Ini panjenengan suarakan tiap hari di Rama TV tidak masalah. Wong kenyataannya seperti itu. Tidak ada loh negara yang kayak Indonesia. Hutan punya, di bawah hutan ada batu bara punya, di bawah batu bara ada gas, ada minyak tanah. Kemudian di hutan itu sendiri macam-macam, ada rotan, ada kayu gaharu, ada kayu ulin. Negara lain mana yang punya kayak kita? Tapi angka pengangguran kita juga luar biasa, nomor 1. Angka korupsi kita juga luar biasa. Kita patut bangga itu. Bangga ya Pak ya. Iya. Oke nih, sobat Sebaya di rumah nih, gimana? Keren banget kan ini lahan. Buktinya nih, bukti nyata hasil kinerjanya masyarakat dan orang-orang yang peduli sama lingkungan. Kita udah banyak belajar dari sini. Sebagai orang yang ngaku kita ini orang Indonesia, kita ini pemuda-pemudi Indonesia yang dulu pernah generasi penerus Sumpah Pemuda lah istilahnya. Apa yang bisa kita lakukan buat alam kita? Apa kita sudah melakukannya? Dengan bukti nyata seperti ini, kita nggak butuh memikirkan banyak hal, biaya kayak ini kayak apa kayak. Yang penting kita punya niat, keberanian, itu aja udah cukup. Sip, ikutin terus Sebaya sama bapak-bapak ini. Lanjutin ya. You were my conscience, so solid now you're like water, and we
Yuk sobat sebaya di rumah, gimana nih? Kita masih terus di pembahasan LSM Orpat nih. Sekarang kita lagi ada di lahan bekas proyek pertamanya ya, LSM. Kita langsung tanya-tanya Ji. Nah Pak, ini lahan proyek pertamanya. Awal bisa dijelasin gimana nih awalnya bisa sampai seperti ini? Iya. Ini awalnya adalah fasilitas umum sebetulnya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Karena tidak mencukupi untuk pembangunan sebuah sekolah layak kita, sehingga ini menjadi tandus batu-batu, sangat tandus. Terus muncul keberhasilan kita, ada tanah yang seluas 6.000 meter dan kondisi yang sangat parah seperti itu. Kenapa nggak kita melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk alam? Akhirnya kita tanami, kita lakukan tanah ini, kita olah sedemikian rupa. Secara umum sebetulnya fasilitas dalam minimal sekali. Hanya memang kita berjalan tidak bisa begitu simultan cepat karena terkait dengan dana juga. Kalau terkait dengan tenaga, terkait dengan kompakan teman-teman. Kita terakhir nih, setelah lihat kinerjanya bapak-bapak di sini, mas-masnya juga ya Cak Mat ya. Iya. Kita tuh pengennya nggak cuman bapak-bapak dan mas-masnya aja ya, tapi seluruhnya ikut. Nah, untuk itu pesannya nih. Yang namanya lahan ini makin sempit yang di tingkat pedesaan atau perkotaan. Sedangkan dunia usaha yang di sektor agrobis, generasi muda kita jangan malu-malu menjadi pengusaha. Kalau menjadi petani mungkin malu ya. Iya. Menjadi pengusaha di sektor agrobis, terutama di sektor perkebunan. Ini harapan kita. Kita dulu waktu masih kecil tahun 50-an atau 60-an pernah menjadi pengekspor kopi nomor 2 setelah Brazil. Namun setelah Vietnam studi banding ke sini, lanjut mereka berhasil, kita di urutan 12 sekarang. Nah kita dengan adanya seperti ini, harapan kita nanti paling tidak kita bisa naik ke 5 besar lah. Namun para pelakunya bukan PTP, namun pelakunya adalah masyarakat yang dibina oleh PTP, mestinya begitu. Mestinya kita ini kan lembaga fasilitasi. LSM memfasilitasi anggotanya, memfasilitasi kepentingan pemerintah, di mana jujur pemerintah kita tidak punya ujung tombak yang real ya di tingkat bawah. Nah kita siap. Kalau kita misalnya menerima bantuan, kita siap diaudit. Bibit, kamu saya beri sekian ribu, kamu tanam di mana? Ayo tunjukkan, kita siap seperti itu. Namun kalau bantuan uang finansial itu bukan tujuan kita. Kita nggak mau ke sana. Karena uang negara berapapun besarnya atau berapapun kecilnya tetap akan dalam pengawasan BPK maupun KPK. Itu kita nggak mau seperti itu. Toh buntut-buntutnya kalau yang kita terima 10, turunnya dari sana bukan 10. Bisa 50, bisa 100. Kebiasaan kita kan sudah seperti itu. Ada komisi, ada apa lagi. Kira-kira seperti harapan saya. Syukur generasi muda seperti panjenengan peduli di bidang jenengan, bersinergi dengan kita, jenengan promosikan program ini supaya banyak yang lain iri. Kalau hanya LSM di tingkat desa saja bisa kayak gitu, saya ini anak-anaknya pegawai negeri, masa saya nggak bisa? Gajah mati meninggalkan gadingnya, macan mati meninggalkan kulitnya. Kita mati, ayo tinggalkan hutan seluas-luasnya, makmur kita. Kalau untuk harapan aku sih ya, sebagai anak-anak muda, kita itu jangan jadi penikmat alam. Marilah kita lakukan sebagai pecinta alam dan pelindung alam kita sendiri. Jangan kita rusak, mari kita jaga bersama. Nah, keren banget. Jadi sobat sebaya, ini tadi dari kesimpulannya dari Bapak pembina LSM, juga dari Cak Mat sendiri. Kita sobat sebaya di rumah sebagai generasi penerus lah istilahnya, kita juga nggak hanya berdiam diri lah di rumah, nggak hanya menikmati alam itu seperti apa, tapi kita juga ikut melestarikan ya. Not just have fun, but keep it, save it. Oke,
Oke, Pak, Mas, setelah ini kita mau kemana nih? Kita langsung melanjutkan pendakian kita ke Pendakian. Wah, Sobat Buaya, ini yang gue bilang spesial nih. Kita mau mendaki Abdullah buat tahun baru ini ya? buat tahun baru. Tahun baru, gila nggak? Sebaya 1 tahun. Oh. Ya Pak, mari. Selamat sukses. Terima kasih Mas, Gimana? Kita lanjutkan. ayo. Oke. Yo, Sobat Sebaya, nih, Bang Pri. Bang Pri gimana nih? Kira-kira rencananya kita mau daki gunung nih? Siap mental. Siap mental ya? Siap mental. Siap mental. Camat, persiapannya gimana? Sip, semuanya terkendali. Kita siap berangkat. Kita siap berangkat ya. Nanti di gunung apa yang pengen kita lakukan nih? Kita lihat ke sana. Kita lihat nanti apa yang harus kita lakukan selama menjaga ya. Iya. Oke, Sobat Sebaya, ini kita udah siap-siap berangkat nih loh. Dia sendiri kan banyak tas-tasnya, udah perlengkapan udah ready semua. Kita tinggal berangkatnya aja. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Sebaya kali ini kan edisi spesial. Kenapa spesial? Kita produksi tanggal 31 Desember nih, itu artinya tahun baru. Dan besok tanggal 1 Januari 2012, itu artinya kan kita udah pindah tahun. Produksi Sebaya 1 tahun, memecah rekor nggak sih? Nah, sekarang karena terlalu panjang ya, kalau dibuat 1 episode kita bagi 2 ya. Bersambung dulu ke minggu depan. Gimana? Seru nggak Bang? Keren. Sebaya emang keren. Nah, buat penutup kali ini hadiah dari gue, dari Bang Pri dan Camat, video klip buat kalian semua. Gimana, Man? Check it out. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart, and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. 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 Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now, I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. You are the only exception.
exception. You are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. Kita nanti buat di sana. Yuk, semangat, yuk. Sukses. Naik mak, naik. Terus, ayo.